Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Yasser SKM MKes dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji berserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di layar Zoom Meet pada saat sekarang ini. Saya Tri Oktaviani Putri bertugas sebagai moderator dalam diskusi kelompok 4 dengan tema materi yaitu kasus disintegrasi yang terjadi di Indonesia. Adapun anggota kelompok 4 adalah saya sendiri, Tri Oktaviani Putri, Wulan Dwi Andini, Naziwa Trida Nareswari, Putri Jihan Kamila, Hilary Akasiah, dan Galang Nurzaman. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama yaitu pembukaan. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan basmalah. Selanjutnya, penyampaian materi, saya persilahkan kepada pemateri pertama. Baik, saya akan membacakan materi pertama, yaitu pengertian dari disintegrasi. Disintegrasi adalah suatu keadaan tidak bersatu padu yang membuat keutuhan atau persatuan hilang dan dapat menyebabkan terjadinya perpecahan. Kebalikan dari disintegrasi adalah penyatuan yang menyebabkan kesatuan dan persatuan sehingga menjadi utuh. Disintegrasi berbentuk aksi demonstrasi pergolakan daerah bagi kelompok atau individu yang merasakan adanya diskriminasi. Aksi kriminalitas tidak terkendali, perilaku menyimpang, dan konflik-konflik yang melibatkan isu agama, suku, ras, serta antar golongan atau sara. Fenomena sosial disintegrasi menjadi salah satu contoh fenomena yang paling ditakuti dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini karena disintegrasi dapat menimbulkan suatu gejolak pada serangkaian perpecahan. Maka atas dasar hal tersebut, berbagai macam disintegrasi berusaha dihindari atau diselesaikan agar tidak menimbulkan perpecahan. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kehidupan sosial menuju disintegrasi maupun integrasi, seperti tujuan dari kelompok, sistem sosial, sistem tindakan, dan sistem sanksi. Sementara itu, gejala disintegrasi dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, sebagai berikut. Yang pertama, ketidaksesuaian anggota kelompok mengenai tujuan kehidupan sosial kemasyarakatan yang telah disepakati. Yang kedua, norma dan nilai sosial yang ada sudah tidak mampu lagi untuk membantu anggota masyarakat dalam mencapai tujuan baik individu maupun kelompok. Yang ketiga, norma dan nilai kelompok yang telah disepakati anggota kelompok saling bertentangan satu sama lain. Yang keempat, sanksi yang diterapkan sebelumnya sudah lemah bahkan tidak dilaksanakan dengan konsekuen. Yang terakhir, tindakan anggota masyarakat telah bertentangan dengan norma dan nilai kelompok. Judul berita, demo aksi mahasiswa 11 April puluhan orang ditangkap. Sumber, CNN Indonesia. Ide pokok, demokrasi mahasiswa digelar serentak di sejumlah daerah di Indonesia dari bagian barat hingga timur sebagai bentuk penolakan wacana penundaan pemilu atau Jokowi 3 periode, hingga protes atas kenaikan harga BBM, PPN, kelangkaan minyak goreng. Bukan hanya elemen mahasiswa saja, demo pun turut dilakukan sejumlah kelompok masyarakat lain dari kelompok kanan, ibu, hingga buruh. Pada demo tersebut juga telah terjadi beberapa kejadian menonjol mulai dari kericuan hingga pengeroyokan terhadap aktivis media sosial Ade Armando di depan Komplek Parlemen Jakarta. Pada demo tersebut disebut kepolisian juga telah mengamankan sejumlah orang yang diduga sebagai penyusup. Hal ini diakui Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sigit mengatakan pihak bakal mengusut temuan senjata tajam dari sejumlah pihak yang diamankan pada demo hari Senin, tanggal 11 bulan 4. Ada yang bawa senjata tajam sudah kita amankan, sedang didalami, kata Sigit di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Sementara itu, kepolisian juga sudah mengamankan puluhan orang dalam demo. Antara 80 orang ditangkap di Monas dan 10 orang dalam demo di Makassar. Pada demo tersebut juga telah terjadi beberapa kejadian menonjol mulai dari kericuhan hingga pengeroyokan terhadap aktivis media sosial Ade Armando di depan Kompleks Parlemen Jakarta.
Kaitannya dengan jenis integrasi, termasuk dengan jenis integrasi sosial. Seharusnya Presiden Jokowi tidak melanjutkan 3 periode itu akan menjadi sumber perpecahan antar masyarakat yang mungkin akan terulang lagi seperti tahun 1998. Bila propaganda 3 periode tersebut terus dilanjutkan, maka akan berbahaya untuk ekonomi, sosial, politik Indonesia. Indonesia akan memasuki krisis baru, yaitu krisis politik dan kepemimpinan. Faktor kekecewaan masyarakat seluruh Indonesia menolak wacana 3 periode masa jabatan presiden dan penundaan pemilu, yang menimbulkan polemik dan aksi unjuk rasa. Selain itu, kericuhan tersebut dipicu mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa kenaikan harga BBM dan kelangkaan minyak goreng curah yang selama ini terjadi sehingga sangat meresahkan masyarakat kecil. Alternatif penyelesaian. 1. Mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat, bukan aspirasi partai. 2. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menjemput aspirasi rakyat sebagaimana akui massa yang telah dilakukan dari berbagai daerah dari tanggal 28 Maret hingga 11 April 2022. 3. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amandemen. Bersikap tegas menolak penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode. 4. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan mahasiswa kepada Presiden, yang hingga saat ini belum terjawab. Sekian presentasi kami dari kelompok 4. Saya sebagai moderator, jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Atas perhatian Bapak dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.